Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Berdasarkan sains, reinkarnasi atau kehidupan setelah meninggal itu tidak ada. Sekali lagi saya katakan, berdasarkan sains, kehidupan setelah meninggal itu tidak ada. Ini berdasarkan sains ya, bukan saya mengatakannya. Tapi mungkin antara sahabat yang nonton video ini berpikir, lah kok gitu? Kok nggak ada? Kok pahit ya? Ya emang pahit. Kejujuran itu pahit, guys. Jadi saya tidak mau berpura-pura gitu, jadi orang lain, jadi diri orang lain. Saya berpura-pura demi view gitu, demi uh, konten gitu. Saya nggak mau berpura-pura. Biar yang nonton banyak, saya nggak mau berpura-pura. Saya mengatakan, oh ternyata kehidupan setelah mati itu berdasarkan sains, berdasarkan fisika, berdasarkan metafisika dan lain sebagainya ada. Saya nggak mau mengarang-arang seperti itu. Saya mau ngomong jujur apa adanya. Karena dari awal juga saya mendirikan channel ini, saya pengen menjadi konten kreator yang jujur, memberikan data yang to the point gitu. Saya nggak mau berpura-pura karena saya nggak enakan gitu sama penonton, biar nontonnya banyak, biar view-nya banyak. Saya nggak mau seperti itu. Itu berdasarkan sains ya, bukan berdasarkan agama ya. Jadi saya tidak membahas dari versi agama ya, tapi dari versi sains. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini berpikir, apa referensinya? Apa bukti referensinya? Jadi saya akan mengambil referensi dari sains ya. Menurut data dari Cambridge University yang berjudul Kesadaran dan Kehidupan Setelah Kematian dalam Evolusi Kecerdasan. Hingga saat ini, belum ada studi ilmiah yang menemukan bukti bahwa kehidupan setelah kematian. Jadi berdasarkan penelitian daripada Cambridge University ini, hingga saat ini nggak ada satupun yang bisa membuktikan secara ilmiah kehidupan setelah meninggal itu ada. Nggak ada. Jadi jangan ngadi-ngadi deh. Secara sains mengatakan bahwa ada reinkarnasi. Secara sains ada mengatakan ada kehidupan setelah meninggal untuk menghibur diri gitu. Jadi saya tidak berusaha untuk menghibur yang nonton video ini ya. Jadi kalau dan tersahabat yang nonton video tidak atau alergi terhadap fakta, silakan skip aja. Karena saya tidak mengejar view gitu. Saya tidak mau bikin atau mengarang-arang cerita supaya banyak yang nonton gitu, supaya yang nonton ini terhibur. Jangan putus asa gitu ya. Tujuan saya bikin channel ini adalah memberikan fakta yang sebenarnya gitu. Saya tidak mau pura-pura, saya tidak mau jadi orang lain gitu. Saya mau jadi diri saya sendiri gitu. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini perlu bukti lain misalnya. Jadi saya akan memberikan bukti lain selain daripada penelitian daripada Cambridge University ini ya. Saya akan mengambil dari seorang profesor fisika. Jadi ada seorang profesor fisika bernama Sean Carroll dari Institut Teknologi California. Beliau ini mengatakan kehidupan setelah kematian adalah mustahil. Jadi sekali lagi saya katakan, kehidupan kematian setelah kematian, maksudnya reinkarnasi, itu sangat mustahil menurut daripada ahli fisika ini. Namun para ilmuwan percaya kesadaran adalah hasil dari atom dan elektron dan bukan jiwa yang dapat dipisahkan dari tubuh manusia. Klaim bahwa beberapa bentuk kesadaran tetap ada setelah tubuh kita mati dan membusuk menjadi atom-atom penyusunnya menghadapi suatu kendala besar yang tidak dapat diatasi. Begitu penjelasan daripada Dr. Carroll ini. Hukum fisika yang mendasari kehidupan sehari-hari dipahami sepenuhnya dan tidak ada cara dalam hukum tersebut yang memungkinkan informasi yang tersimpan di otak kita tetap ada setelah kita meninggal. Pakar tersebut juga menggunakan teori medan kuantum atau GFT sebagai bukti bahwa kehidupan setelah kematian tidak ada. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa setiap jenis partikel memiliki medan di setiap alam semesta. Satu untuk elektron, satu untuk foton, dan satu lagi untuk setiap jenis partikel yang ada. Dan pengujian kuantum belum memenuhi partikel roh. Jadi tidak ada bidang untuk itu. Ini semua mungkin mengecewakan bagi yang nonton video ini ya. Lah kok gitu, kok nggak ada kehidupan setelah meninggal? Apa-apaan ini? Nggak benar ini. Ini channel ini nggak benar gitu. Mungkin ada sahabat yang nonton video ini berpikir seperti itu. Tapi saya akan memberikan secara sains ya, bukan secara agama ya. Mungkin ada sahabat yang nonton video ini berpikir, lalu bagaimana dengan kasus mati suri ya? Apakah kasus mati suri ini seperti misalnya orang yang meninggal terus 3 menit lagi hidup lagi, atau 3 hari lagi hidup lagi, atau
3 jam lagi hidup lagi gitu. Ada kan kejadian-kejadian seperti itu, seperti mati suri ya. Jadi apakah mati suri ini bisa dibuktikan secara sains? Kita akan melihat dari sudut pandang sains ya. Ahli onkologi bernama Jeffrey Long. Beliau ini meneliti sekitar 1.600 orang yang mati suri. Setelah diteliti dan diamati, ternyata tidak bisa dibuktikan bahwa ada kehidupan berikutnya dari orang yang mati suri ini, atau NDA ini. Dalam bahasa Inggris disebut dengan NDA atau Near Death Experience. Jadi nggak ada dalilnya, nggak ada buktinya setelah ditelusuri ya. Mungkin ada yang membantahkan waktu mati suri ya, ada semacam terowongan gitu, masuk terowongan ada cahaya-cahaya, ada kegelapan. Nah, yang jadi permasalahan menurut penelitian ini nggak bisa dibuktikan karena mereka punya experience yang berbeda-beda. Tidak ada satu, misalnya yang saklek, misalnya dia didatangi sama Tuhan gitu, terus dia didatangi sama malaikat, nggak ada. Kalau misalnya nih mereka ini semua didatangi sama malaikat, ya kan bisa aja. Tapi ini kan beda-beda, ada yang seperti hanyut dalam air, ada yang tempat kegelapan, ada yang ada cahaya gitu. Jadi berbeda-beda. Jadi ini tidak bisa dibuktikan secara sains. Sama seperti orang kesurupan ya. Apakah kesurupan itu bisa dibuktikan di pengadilan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Seperti kasus Vina kemarin itu, ada orang kesurupan. Ini kan nggak bisa dibawa ke pengadilan kan? Nggak bisa dibuktikan secara ini kan, secara sains ya. Jadi tidak masuk akal ya kalau ada orang yang mengatakan bahwa mati suri itu adalah bukti daripada ada kehidupan setelah meninggal. Jadi kalau boleh jujur ya, tapi ini terdengar pahit ya, nggak apa-apa kalau yang nonton video ini alergi fakta ya, skip aja gitu. Hanya mendengarkan sesuatu yang halu-halu gitu, yang menghibur diri gitu ya, nggak apa-apa, skip channel ini. Jadi kalau boleh jujur ya, kenapa ada orang banyak percaya kehidupan setelah kematian ini? Kenapa seperti itu? Kalau boleh jujur ya, ini semacam keinginan manusia. Jadi di garis bawah ya, ini semacam keinginan manusia. Jadi kalau misalnya manusia meninggal nih, terus nggak ada kehidupan setelah meninggal, kan rasanya kan nggak enak ya, pahit ya, kok garing ya, kok gitu aja, hidup gitu aja, masa nggak ada kehidupan setelah kematian. Terus ibadah kita selama ini diapain? Kok selama ini kita capek-capek ibadah? Kan gitu kan? Pertanyaan, ada banyak pertanyaan. Kok seperti konyol ya? Kok nggak ada mati gitu aja, nggak ada kehidupan setelah kematian? Jadi sebenarnya ini menurut saya, jadi ini ada semacam bisnis ya. Kok semacam bisnis? Ya ibaratkan sebagai bisnis lah. Jadi ini kehidupan setelah kematian, ini banyak permintaan nih, manusia kan banyak permintaan, maka hadirlah agama. Jadi agama itu sebenarnya tercipta, nanti akan saya kasih bukti secara ilmiah ya, tapi kita jelaskan pelan-pelan dulu ya. Sebenarnya kehidupan setelah meninggal ini hanya keinginan manusia, karena mereka berpikir kok hidup ini konyol ya, masa nggak ada kehidupan setelah kematian. Jadi karena banyaknya permintaan, jadi kalau bisnis, kalau misalnya ada permintaan nih, banyak permintaan, maka produksinya harus harus high demand gitu. High demand itu kalau bahasa Indonesia apa ya? High demand itu banyak permintaan gitu. Jadi kalau udah high demand nih, masalah kehidupan setelah kematian ini, maka hadirlah agama. Jadi itulah cikal bakal adanya agama. Apa buktinya? Apa dalilnya? Kalau di agama itu nggak ada yang namanya surganya nggak menarik, terus nggak ada kehidupan setelah kematian. Emang ada orang yang mau beragama? Nggak ada kan? Emang ada orang yang mau ibadah? Nggak ada kan? Mungkin ada yang ngomong di bibir, ya nggak apa-apa kalau nggak ada surga. Tapi kan di dalam hati kecilnya pasti berpikir, ya mudah-mudahan ada surga kan gitu kan? Jujur aja deh, gak usah munafik. Jadi itu sebenarnya kehidupan setelah kematian ini sebenarnya kalau boleh jujur halusinasi manusia, imajinasi manusia. Iya. Makanya hadirlah agama. Lalu bagaimana awal mula manusia itu berpikir bahwa setelah kematian itu ada kehidupan? Jadi berdasarkan data dari Historia Idea,
Ini bukan kata saya, ini berdasarkan history ID. Ternyata manusia purba bernama Homo naledi mirip Homo erectus yang hidup 1,5 juta tahun yang lalu. Homo naledin ini sudah menguburkan saudaranya atau temannya yang sudah meninggal. Sudah menguburkan. Jadi mereka juga sudah berpikir 1 juta tahun yang lalu juga manusia purba itu sudah berpikir bahwa mungkin ada kehidupan setelah meninggal ya. Dari situ awalnya manusia memikirkan seperti itu. Jadi kalau dan sahabat yang nonton video ini berpikir bahwa cuma di agama Anda yang ada kehidupan setelah meninggal itu berpikir seperti itu, sebelumnya juga ada. Manusia purba juga ada. Tidak hanya itu, Neanderthal juga seperti itu. Manusia purba yang sudah punah, Neanderthal yang ditemukan di Jerman ya, bukan di Prancis. Mereka juga mengubur saudaranya, mengubur temannya kalau sudah meninggal. Jadi dari zaman dulu juga sudah ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi ini semacam keinginan manusia kehidupan setelah meninggal. Jadi boleh dikatakan, mohon maaf ya, sebesar-besarnya, berdasarkan teori evolusi, manusia itu sama kok sama hewan-hewan yang lain. Sama kok, gak ada bedanya. Sama aja. Tapi agak pahit ya kedengarannya. Tapi yang jadi permasalahannya, gini ya, banyak orang itu terlalu halu dengan kehidupan setelah meninggal. Menurut saya itu yang paling penting itu kehidupan kita bukan setelah ya, masih di dunia ini. Apakah kehidupan kita bermanfaat atau tidak? Menurut saya itu yang paling penting ya. Saya berpikir walaupun kita sudah meninggal, kita tetap berguna kok bagi tumbuhan gitu, bagi pohon gitu, bagi cacing gitu. Ya terdengar konyol, tapi yang penting kan hidup kita berguna kan setelah meninggal. Jadi berdasarkan sains ya, saya tidak membahas berdasarkan agama ya. Saya tidak menyangkal itu juga. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ada kehidupan setelah meninggal, kalau secara sains kan harus buktikan ya, buktikan. Di agama kan ada istilah surga ya. Surga itu kan nggak bisa dibuktikan. Surga itu bisa dibuktikan hanya melalui kata-kata. Kehidupan setelah meninggal juga dibuktikan hanya melalui kata-kata. Nggak ada tuh orang yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu balik lagi gitu, nggak ada. Nggak bisa dibuktikan secara sains ya. Tapi terserah kalau Anda mengimani seperti itu, walaupun tidak masuk akal, ya nggak jadi masalah. Itu kan urusan Anda ya. Jadi, tapi setidaknya gini guys, saya bikin channel ini, yang pertama saya memberikan fakta ya sebenarnya, biar kita jangan terlalu halu gitu, biar kita peduli dengan kehidupan kita sekarang ini, biar hidup kita lebih bermanfaat. Jadi kalau orang yang terlalu berlebihan memikirkan akhirat itu biasanya dia tidak fokus di dunia ini, dia pengen OTW ke akhirat gitu. Padahal kan akhirat itu secara sains itu nggak bisa dibuktikan ya, berdasarkan penelitian tadi itu. Jadi lebih baik kita bermanfaat di dunia ini gitu ya. Jadilah orang yang jujur gitu, jadi karyawan yang jujur gitu, jadi pejabat yang jujur gitu, jadi guru yang jujur, jadi konten kreator yang jujur gitu. Oke, sekian video ini. Maaf saya sudah mengecewakan penonton kali ini. Saya Konoha, salam sekuler.